Hari ini tanggal 9 terakhir ya, PPKM level 4 setelah diperpanjang kemarin. Hari ini terakhir, sudah diperpanjang seminggu kemarin. Kemungkinan besar sepertinya Kota Medan masih diperpanjang. Kemungkinan besar, tapi kami masih menunggu. Prinsipnya kami masih menunggu karena belum ada. Sampai dengan sore hari ini belum ada Mendagri yang keluar untuk kelanjutan PPKM level 4, namun kemungkinan besar kalau melihat grafik, kemungkinan besar Kota Medan masih masuk dalam perpanjangan PPKM level 4. Apa yang bisa disimpulkan, kami terus melihat bagaimana perkembangan COVID di Kota Medan. Tadi pagi juga sudah kita rapatkan bagaimana penerapan PPKM level 4 apabila dilanjutkan di Kota Medan. Kedepannya, seperti kita ketahui, pembatasan kegiatan atau mobilitas ini wajib tetap harus kita laksanakan. Walaupun sebenarnya bisa kita lihat kenapa banyak jalan-jalan yang sudah kembali dibuka. Ingin kami sampaikan, penyebaran COVID-19 hari ini yang paling utama kita lakukan adalah kepada yang terjangkit namun gejalanya ringan dan OTG. Nah, ini sudah kita petakan dari beberapa waktu ke belakang. Ada 5 kecamatan, ada 5 kecamatan yang akan menjadi fokus utama kami. Karena 5 kecamatan ini yang selama ini selalu tinggi penyumbang COVID di Kota Medan, harus kita bisa zoom lebih dalam lagi per kecamatan. Dan akan kita batasi mobilitasnya di 5 kecamatan ini, karena ini penyumbang yang paling besar. Dari 5 ini nanti kita akan batasi lebih dalam lagi. Tracingnya tetap di semua. Dan isolasi ini benar-benar harus bisa diterapkan dengan baik. Karena dari data kita, ini kami sampaikan 82% dari kasus aktif hari ini itu melakukan isolasi mandiri. Berarti 82% dalam pikiran kita ini yang masih bisa menyebarkan COVID. Kenapa? Karena isolasi mandiri kita tetap kontrolnya. Makanya solusi kita buat isoter. Dan isolasi lingkungan yang penerapan dari PPKM Mikro tadi sudah kami rapatkan, ada standarnya bagaimana masyarakat boleh melakukan isolasi mandiri di rumah. Nanti kita minta semua lingkungan yang melakukan isolasi lingkungan, standar-standarnya kita perbarui lagi, komunikasi antar OPD harus kita perbarui lagi, lebih kita update lagi. Posko-posko, baik itu posko Satgas kota sampai dengan kecamatan, sampai dengan kelurahan, lebih aktif lagi. Nah, ini yang perlu penekanan seperti ini agar penekanan kasus COVID-19 di Kota Medan benar-benar bisa kita tekan dan keluar dari level 4 ini. Dan sekali lagi ingin saya sampaikan ke masyarakat, kami pemerintah Kota Medan selalu mencoba berbagai kebijakan, berbagai cara untuk menekan COVID, namun intinya adalah di masyarakat. Masyarakat yang mengikuti prokes, masyarakat yang benar-benar mengikuti aturan, pakai masker, jaga jarak, bukan kami melarang sana melarang sini, selalu saya sampaikan. Tapi prokes ini perlu kita ikuti dengan aturan yang ketat. Percaya kalau prokes ini kita ikuti, 1 minggu, 2 minggu ini akan turun. Ketika ini turun, aktivitas kita bisa kembali. Pengetatan-pengetatan yang selama ini kami lakukan bukan untuk selama pengetatan saja, tapi ini training kita untuk menjalani kehidupan new normal. Kedepannya, bagaimana COVID ini bisa selesai di Kota Medan, kuncinya hanya kita bisa mengikuti protokol kesehatan. Itu saja. Pak Wali, selanjutnya bahwa Satgas oksigen sudah di kota itu kita diwajibkan membuat. Dan kita sudah buat petanya juga, mana yang zona merah, rumah sakitnya merah itu dalam arti kurang dari 3 hari, hitam itu kurang dari 2 hari, kuning itu kurang dari 5 hari kalau salah Mas Hidayah, hijau itu di atas dari 5 hari. Nah, itu stok-stok seperti oksigen. Begitu juga dengan obat-obat antivirus, kita sudah tanya ke rumah-rumah sakit, stok rumah sakit memang masih ada. Namun ingin saya sampaikan,
ini stok kalau begini terus kita akan takut berkurang. Makanya saya sampaikan ke masyarakat, balik lagi itu ke masyarakat, janganlah kita pikirkan obat ini masih banyak atau masih udah dikit. Lebih gampang kita pakai masker daripada nyari obat. Saya selalu sampaikan gitu. Lebih gampang kita ngurusin atau beli masker daripada beli obat antivirus. Itu ingin saya sampaikan. Kalau stok obat, kami sudah saya sampaikan, stok kita juga selalu dipantau. Kalau sudah mulai berkurang, kita bisa mengajukan atau berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan kali ini itu Bapak Menko Perekonomian selaku ketua satgasnya ya dari untuk PPKM level 4 di luar Jawa dan Bali gitu. Tadi fokuskan dalam PPKM level 4 lanjutan nanti jika diterapkan. Itu wilayahnya kecamatan mana saja? Kebanyakan kecamatan yang memang berbatasan dengan daerah lain. Oleh karena itu memang kita perlu bersama-sama dengan daerah lain, dengan Provinsi Sumatera Utara, yaitu Tuntungan. Yang pertama itu Selayang, Johor, Helvetia, Sunggal, Tuntungan, ada 5. Dan rata-rata itu berbatasan dengan kabupaten lain yang di Kota Medan. Nah ini memang perlu kerjasama. Kami perlu kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten sekitar Kota Medan untuk menekan COVID ini. Itu. Yang terakhir soal vaksinasi, bagaimana cakupan kita vaksinasi? Vaksinasi, nah ini vaksinasi ke depannya akan kami buat. Tadi saran dari teman-teman anggota DPR juga, dan tadi pagi sudah kita putuskan. Kedepannya ini vaksinasi karena banyak yang terlambat kemarin Bang, tentunya antusiasme masyarakat hari ini tinggi. Untuk mengantisipasi itu akan kita lakukan vaksinasi skalanya yang terkecil sampai dengan kelurahan, bahkan sampai dengan lingkungan yang melakukan vaksin. Jadi vaksin massal kedepannya mulai agak kita kurangi, tapi kita perbanyak titiknya. Target kita punya Vaskes yang di bawah Dinas Kesehatan saja ada kurang lebih 80 ya Pak Sina. 80 puskesmas dan pustu. Target kita satu puskesmas atau satu pustu bisa 200 dosis per hari. 200 kali 80, 16.000 dosis yang bisa kami suntikan. Itu baru dari Vaskes kita saja, belum dari rumah sakit, belum dari TNI Polri. Nah itu target yang dimiliki Kota Medan. Kedepannya harapan kita tentu vaksinnya sudah diinformasikan, mudah-mudahan minggu depan dosis dari pemerintah pusat sudah mulai bisa lancar. Diskusi dengan Kepala BI Sumatera Utara, kuartal 2 sebenarnya ekonomi kita sudah mau tumbuh kemarin, sudah mau tumbuh untuk Kota Medan, disampaikan sama kita kemarin. Namun ketika PPKM darurat dilaksanakan, ini mulai turun. PPKM level 4 diperpanjang, tentu ada imbasnya. Sampai dengan hari ini apakah diperpanjang, tentunya imbas-imbas perekonomian pasti ada. Oleh karena itu hari ini kami juga buat para pelaku usaha boleh buka sampai dengan jam 9. Namun prokesnya tetap dijaga. Saya selalu sampaikan, kita buat aturan ini untuk dilaksanakan agar bisa kita menekan COVID. Bukan kita pengen lihat masyarakat ini rugi, usahanya enggak. Cuman biar bagaimana COVID ini selesai. Kalau COVID ini selesai, ekonomi pasti akan bisa lebih bangkit lagi seperti bulan-bulan yang lalu. Itu sudah mulai menggeliat, Pak. Bapak, ini kan kita melihat bahwa rumah sakit di Kota Medan khusus swasta sudah penuh. Tadi kita memantau di Rumah Sakit Hermina mendirikan tenda darurat sebanyak 2 unit dan situasinya juga penuh. Untuk situasi bor kita, kemudian di rumah sakit dan juga isoter ini seperti apa sebenarnya Pak? Apa antisipasi kita selanjutnya yang akan dilakukan dari Pemkot Medan? Ini yang tadi sudah dari kemarin kita catat ada 2 rumah sakit Pak ya yang sudah melakukan. Kemarin itu Columbia, habis itu hari ini Hermina. Harus bisa berpatokan, lihatlah bor Kota Medan. Kalau misalnya rumah sakitnya penuh, hari ini ada yang penuh, seperti Columbia kemarin katanya penuh, dibuat tenda di luar untuk melayani. Dia bilang kemarin ketika penyakit yang lain penuh, mau buat tenda. Ini juga Hermina. Maksudnya apa? Bor kita di Kota Medan
masih 73%, bukan masih, memang sudah 73%. Ini angka yang tinggi memang. Yang sebelumnya hanya 30%. Nah ini memang angka, tapi kan berarti masih ada space persentase bor kita, bukan 100% semuanya. Ya kalau ini sudah penuh, larikan. Kita punya 44 rumah sakit rujukan di Kota Medan. Kalau satu yang penuh, rumah sakit yang lain masih ada. Nah itu ya, ada 2 kemarin yang masang itu, dan sudah kita minta lakukan, tidak dilakukan lagi penambahan pakai tenda, kecuali bor kita sudah masuk ke zona merah, ke zona hitam. Nah ini bang yang ingin saya sampaikan kepada pihak rumah sakit. Pak Wali tadi kan disebutkan ada 5 kecamatan yang akan difokuskan dalam PPKM level 4 lanjutan nanti jika diterapkan. Itu wilayahnya kecamatan mana saja? Kebanyakan kecamatan yang memang berbatasan dengan daerah lain. Oleh karena itu memang kita perlu bersama-sama dengan daerah lain, dengan Provinsi Sumatera Utara, yaitu Tuntungan. Yang pertama itu Selayang, Johor, Helvetia, Sunggal, Tuntungan. Ada 5. Dan rata-rata itu berbatasan dengan kabupaten lain yang di Kota Medan. Nah ini memang perlu kerjasama. Nah, ini kami perlu kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten sekitar Kota Medan untuk menekan COVID ini. Itu. Terakhir soal vaksinasi, bagaimana cakupan kita vaksinasi? Vaksinasi, nah ini vaksinasi kedepannya akan kami buat. Tadi saran dari teman-teman anggota DPR juga, dan tadi pagi sudah kita putuskan. Kedepannya ini vaksinasi, karena banyak yang terlambat kemarin bang, tentunya antusiasme masyarakat hari ini tinggi. Untuk mengantisipasi itu akan kita lakukan vaksinasi skalanya yang terkecil, sampai dengan kelurahan, bahkan sampai dengan lingkungan yang melakukan vaksin. Jadi vaksin massal kedepannya mulai agak kita kurangi, tapi kita perbanyak titiknya. Target kita punya Vaskes yang di bawah Dinas Kesehatan saja ada kurang lebih 80 ya Pak Sita. 80 puskesmas dan pusku. Target kita satu puskesmas atau satu pusku itu bisa 200 dosis per hari. 200 kali 80, 16.000 dosis yang bisa kami suntikan. Itu baru dari Vaskes kita saja, belum dari rumah sakit, belum dari TNI Polri. Nah itu target yang dimiliki Kota Medan. Kedepannya harapan kita tentu vaksinnya sudah diinformasikan, mudah-mudahan minggu depan dosis dari pemerintah pusat sudah mulai bisa lancar. Itu yang dikatakan kepada kami. Standar-standarnya kita perbarui lagi, komunikasi antar OPD harus kita perbarui lagi, lebih kita update lagi. Posko-posko, baik itu posko Satgas kota sampai dengan kecamatan, sampai dengan kelurahan, lebih aktif lagi. Nah ini yang perlu penekanan seperti ini agar penekanan kasus COVID-19 di Kota Medan benar-benar bisa kita tekan dan keluar dari level 4 ini. Dan sekali lagi ingin saya sampaikan masyarakat, kami pemerintah Kota Medan selalu mencoba berbagai kebijakan, berbagai cara untuk menekan COVID, namun intinya adalah di masyarakat. Masyarakat yang mengikuti prokes, masyarakat yang benar-benar mengikuti aturan, pakai masker, jaga jarak. Bukan kami melarang sana melarang sini, selalu saya sampaikan. Tapi prokes ini perlu kita ikuti dengan aturan yang ketat. Percaya kalau prokes ini kita ikuti, 1 minggu, 2 minggu ini akan turun. Ketika ini turun, aktivitas kita bisa kembali. Pengetatan-pengetatan yang selama ini kami lakukan bukan untuk selama pengetatan saja, tapi ini training kita untuk menjalani kehidupan new normal. Kedepannya, bagaimana COVID ini bisa selesai di Kota Medan, kuncinya hanya kita bisa mengikuti protokol kesehatan. Itu saja. Pak Wali, selanjutnya kemudian